Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandita Lestari, jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada video kali ini saya membahas materi tentang sistem numerasi pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Sistem numerasi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sistem numerasi Mesir kuno. Seterusnya sistem numerasi Babilonia, sistem numerasi Yunani kuno, sistem numerasi Maya, sistem numerasi Cina, dan yang terakhir sistem numerasi Romawi. Yang pertama yaitu sistem numerasi Mesir kuno. Sistem numerasi Mesir kuno mempunyai 3 macam sistem numerasi. Yang pertama yaitu sistem hieroglif. Sistem ini merupakan sistem yang kompleks untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya dituliskan pada batu. Sistem yang kedua yaitu sistem hieratik. Sistem ini digunakan oleh pendeta di kuil-kuil dan ditulis di daun papirus sehingga sistem ini dikenal dengan sistem kuil. Yang terakhir yaitu sistem demotik, di mana sistem demotik ini dikembangkan dari sistem hieratik dan menjadi sistem numerasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sistem hieroglif ini tidak sama sepanjang 2000 tahun atau lebih dari peradaban Mesir kuno. Peradaban ini ada 3 periode. Yang pertama yaitu periode Kerajaan Tua, dari tahun 2700 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1700 sebelum Masehi. Periode yang kedua yaitu Kerajaan Tengah, dari tahun 2100 sebelum Masehi sampai 2200 sebelum Masehi. Seterusnya yang terakhir yaitu Kerajaan Baru, dari tahun 1600 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Seterusnya yaitu ciri-ciri dari sistem numerasi Mesir kuno. Sistem numerasi kuno ini memiliki ciri-ciri di mana suatu bilangan yang sama dan ditulis dengan beberapa cara. Dengan perkataan lain, sistem Mesir kuno ini tidak mengenal tempat, tetapi dapat dilakukan penjumlahan. Seterusnya, sistem numerasi Babilonia. Sistem numerasi Babilonia ini digunakan kira-kira dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 0 sebelum Masehi. Sistem numerasi Babilonia ini memiliki 2 simbol. Yang pertama yaitu berbentuk huruf V menyatakan angka 1. Kemudian kecil dari menyatakan angka 10. Adapun ciri-ciri dari sistem Babilonia ini, yang pertama yaitu menggunakan bilangan dasar atau basis 60. Kemudian menggunakan nilai tempat atau setiap posisi dipisahkan oleh sebuah jarak. Kemudian yang terakhir, simbol-simbol yang digunakan adalah V dan kecil dari. Simbol ini tidak mengenal simbol 0. Terus yang ketiga yaitu sistem numerasi Yunani kuno. Sistem numerasi Yunani kuno ini disebut dengan sistem etik yang muncul pada tahun 600 sebelum Masehi yang dikembangkan secara sederhana, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Kemudian berkembang menjadi sistem Ionia. Sistem Ionia
atau alfabet Yunani berkembang dari tahun 450 sebelum Masehi. Bangsa Ionia dari Yunani ini telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Kemudian yang keempat, sistem numerasi Maya. Sistem numerasi ini berbeda dengan sistem numerasi yang lain. Sistem numerasi Maya ini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya yaitu sistem ini telah adanya lambang 0. Tulisan atau angka yang dikembangkan bangsa ini berbentuk bulatan, lingkaran kecil, dan garis-garis. Kemudian sistem numerasi Cina. Sistem numerasi ini telah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi. Bangsa Cina menuliskan angka menggunakan alat tulis yang dinamakan pit, di mana bentuknya menyerupai kuas. Kemudian yang terakhir itu sistem numerasi Romawi. Sistem numerasi Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 sebelum Masehi sampai saat ini. Lambang bilangan Romawi masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga sistem ini bukan sistem yang mempunyai nilai tempat, kecuali pada hal-hal tertentu yang sangat terbatas. Sistem numerasi Romawi ini juga tidak mempunyai atau tidak mengenal simbol 0. Baik, sekian materi dari saya, yaitu tentang sistem numerasi dan pembagiannya. Apabila terdapat kesalahan pada video kali ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.